Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian Prasetya di sini, dan di video ini saya bakal mendemonstrasikan nih tentang proses input output pada sistem operasi Linux. Nah, di sebelah kanan sini saya sudah menyiapkan dokumen di mana yang berisi dasar teori beserta latihannya nanti ya. Dan yang di sebelah kiri sini saya menyiapkan OX Ubuntu dibantu dengan Virtual Machine VirtualBox ya. Saya memakai X Ubuntu versi 20.04 ya. Kemudian langsung saja ke dasar teorinya. Yang pertama ada proses I/O. Sebuah proses memerlukan input untuk menghasilkan output. Jadi sebelum output dihasilkan, sebenarnya ada dua tahapannya, yaitu input dan proses. Nah, setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID ya, atau proses identity seperti itu. Yang kedua ada file descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan melalui angka yang dimulai dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Tiga buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0 itu dari inputan atau keyboard, 1 itu layar atau output ya, 2 sama saja output namun standarnya error seperti itu. Sebenarnya 1 dan 2 itu sama-sama output, cuman yang kedua itu akan menampilkan errornya seperti itu. Yang ketiga adalah pembelokan. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error. Jadi 0, 1, 2, 3, 0, 1 dan 2 itu dapat dibelokkan. Itu ada file descriptornya. Simbol untuk pembelokan adalah ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri itu untuk standar input, kalau ke kanan itu adalah output. Nah, bedanya kalau yang output kita tinggal menambahkan 1 atau 2 di depan. 1 itu untuk output biasa, yang kedua adalah error. Yang keempat ada pipeline. Pipeline itu mekanisme di mana apa ya? Kita dapat memberikan komen dengan dua proses atau lebih seperti itu. Mekanisme seperti ini. Input proses 1 akan menjadi output. Output ini akan menjadi inputan dari proses 2 untuk kemudian menjadi final output seperti itu. Kemudian ada filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output atau layar. Contoh filter itu ada cat, short, grab, pr, head, tail, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung melakukan percobaan yang ada di bawah ini ya. Nah, ini. Yang pertama itu adalah file descriptor. Kita beralih ke Linux ya. Buka XFCE terminalnya dulu. Nah, di sini sudah muncul terminalnya ya. Kemudian kita langsung coba PS tuh. Apa itu PS? PS adalah proses akan memberikan PID ya. Ini ada di sini muncul. Nah, ini time-nya kapan? Time-nya berapa? 000 seperti itu ya. CMD-nya ada bash. Bash itu yang pertama muncul nih. Terus yang kedua ada PS yang kita inputkan barusan seperti itu. Ini ada PID ya, proses identity-nya. Kemudian yang kedua ada output ke layar, input dari keyboard seperti itu. Nah, kita bisa langsung ketikkan cat ya. Ini akan kita harus mengetikkan suatu inputan seperti itu. Misalnya halo, apa kabar? Ini langsung akan muncul ya outputnya ya, seperti itu. Ketika klik enter, exit dengan ctrld. Nah, langsung seperti itu. Kita Ctrl D ya, untuk keluar. Yang kemudian ada input dari keyboard dan output ke alamat internet. Nah, ini kita bisa melakukan input namun outputnya bisa ke mail seperti itu ya. Kita langsung coba mail Dian@dadayan. Sebenarnya harus ya sisi karbon, nggak usah ya, langsung enter aja. Subjeknya apa, jangan, saya mengerjakan tugas seperti ini. Kemudian isinya hari ini saya mengerjakan tugas seperti itu. Enter dulu baru Ctrl D. Nah, kita bisa mengeceknya dengan mail, beneran masuk nggak? Nah, ini masuk nih subjeknya, saya mengerjakan tugas. Nah, seperti itu.
Kemudian yang keempat, input nama directory, output tidak ada. Bentar. Oke, seperti ini, set. Nah, yang keempat itu adalah input nama directory, output tidak ada saat membuat directory baru. Bila terjadi error, maka tampilan error akan muncul pada layar seperti itu ya. Jadi waktu kita pertama bikin itu nggak akan muncul output apa-apa ya. Kemudian yang kedua, kalau misal kita membuat directory yang sama, itu akan terdapat pesan error seperti ini. Kita bakal coba ya. ls dulu, ada mydir nggak ya? Sepertinya saya sudah coba. Oh, mydir. Oh, mungkin kita harus berpindah ke directory lain dulu. Saya akan buat mkdir praktik 2 seperti itu ya. cd praktik 2. Nah, seperti ini. ls tidak ada file ya. mkdir mydir seperti ini. ls sudah muncul ya. mkdir mydir. Nah, akan muncul error karena filenya sudah exist atau udah ada seperti itu. Kemudian percobaan pembelokan standar output dulu nih. Kita cat satu, berarti output biasa ya, myfile ke myfile.txt seperti itu. Jadi kita cat satu myfile.txt set. Ini adalah teks yang saya simpan, set ke myfile.txt set. Nah, kita Ctrl D dan kita cat myfile.txt. Nah, muncul ya, sudah masuk ke file. Nah, sekarang pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi file seperti itu. Kita ada dua komen nih ya, kita lihat apakah ada perbedaan seperti itu. Nah, pertama get 0 itu untuk inputan ya, myfile.txt set. Komen ini sama. Kemudian adalah get myfile.txt. Nah, tidak ada perbedaan ya dari kedua komen tersebut. Kemudian yang nomor 3, pembelokan standar error untuk disimpan di file. Nah, ini ada mkdir mydir, terdapat pesan error. Nah, kita akan membelokkan errornya itu ke myerror.txt seperti itu. mkdir tadi di mana? Oh, mkdir mydir ini kan error ya. Kita akan membelokkan ke error.txt. Seperti ini. Kita tinggal seperti ini, kita baca ya filenya. Sudah muncul belum? Set. Oh ya, sudah muncul. Kemudian yang nomor 4, notasi untuk pembelokan ya. Kita tambahin notasi N1 ini untuk menimpa file descriptor pertama gitu ya. Langsung kita coba saja ya. ls file baru. Oh, belum. ls file baru. Nah, di situ karena tidak ada file baru, maka akan muncul pesan error ya. Jadi di mana ini? ls file baru, kita akan memasukkan ke out.txt ya. 2 out.txt seperti itu. Kemudian cat out.txt sudah muncul ya. Kemudian kita beri notasi nih. Kita beri notasi errornya, kita beri notasi ke 1 dan 1. Nah, akan muncul seperti itu. Pembelokan standar error adalah dengan file descriptor 1. Nah, ini kayak dipanggil namun juga nge-purge yang ada di file out.txt ya. Nah, di cat out.txt akan hilang seperti itu. Kemudian ada notasi output 1 ke file descriptor 2. Pembelokan standar output adalah sama dengan file descriptor 2, yaitu standar error seperti itu. Kita langsung coba ya.
mencoba menulis file satu baru, cat file baru 2 baru 1. Oh, ini menambahkan file descriptor error ya, seperti ini. Nah, karena file baru nggak ada, nanti bakal muncul nih di barunya. Kita coba dulu ya, set seperti itu, cat baru. Nah, di dalam file apa ya, file baru itu akan muncul standar error dari baru itu, seperti itu. Cuman tadi yang Echo mencoba menulis nama file kayak tidak tertuliskan ya, kita cat baru dulu. Mencoba menulis file baru, kita lihat bedanya ya. Ini set, kita cat baru lagi, oh langsung ditimpa seperti itu. Notasi append, nah ini adalah untuk menambahkan kata ya, tanpa menghapus, tanpa menimpa yang ada di dalam file tersebut ya. Kita langsung coba saja. Echo kata pertama, echo ya, echo kata pertama. Surat, kita memakai apa ya, pembelokan dulu, baru memakai append. Nah, sudah muncul ya KA pertama, typo. Nah, langsung echo kedua, kita menggunakan notasi append ya. Kata kedua, cat surat. Nah, muncul kata kedua tanpa menghapus ya. Begitupun seterusnya. Kita coba lagi ketiga ya. Nah, sudah muncul seperti itu. Nah, kemudian adalah notasi here document. Nah, seperti ini, digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja. Maksudnya di plus nih. Ini nanti kita bakal menggunakan notasi ini, ditambahkan dengan plus dan penutupnya adalah plus. Ini harus sama. Kita bisa ganti dengan apa ya, simbol apa aja, tapi harus sama seperti itu. Kita langsung coba aja ya. Kita menggunakan cat notasi seperti ini, here document. Kita langsung contohkan buka kurung 2 seperti itu ya. Oh, tidak bisa menggunakan buka kurung, berarti harus mungkin sama dengan, oh ya bisa ya, halo, kabar saya baik, seperti itu ya. Saya sehat dan tetap semangat mengerjakan tugas. Set, seperti itu ya. Kita langsung tutup aja nih. Tutup menggunakan sama dengan 2. Langsung enter, set. Nah, langsung muncul outputnya ya. Seperti itu. Kemudian notasi input keyboard adalah representan dari input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi min berarti menyelipkan input dari keyboard, seperti itu. Ini maksudnya ini akan apa ya, menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Kita langsung coba aja ya, cat my file .txt min surat. Nah, seperti ini. Oh, berarti di min ini kita akan kayak menambahkan inputan seperti itu. Saya di pertengahan tugas 2 seperti itu. Kemudian menyelipkan input dari keyboard. Tidak ada lagi ya, kita langsung Ctrl D seperti itu. Oh, setelah ditampilkan dari inputan tadi, akan
menampilkan dari file yang dipanggil di kedua ini, seperti itu. Kemudian untuk yang ke-9, untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator ini nih. Coba kita langsung coba ya. Echo halo. Oh, langsung muncul outputnya. Nah, ini kita harus menggunakan pembelokan ya untuk memasukkannya ke dalam file echo halo output. Itu kita langsung cat output. Nah, seperti itu, langsung masuk ke dalam file. Untuk menambahkan output ke file digunakan operator ini append ya, echo by, seperti itu, ke output. Nah, cat out. Nah, sudah muncul by ya. Untuk pembelokan standar input digunakan operator cat output. Nah, ini pembelokan standar input. Nah, itu akan menampilkan sama saja dengan cat ya. Baik, kemudian yang nomor 12, pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan, tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Oh, seperti ini ya. Ini proses tidak berhenti. Nah, langsung kita coba dari yang pertama. Cat output out, seperti itu. Ini maksudnya standar inputan dari output itu akan masuk ke file out ya. Kita langsung cat out. Nah, sama nih. Ini aslinya yang ada di file output. Nah, kemudian kita append dari output ke out. Ini harusnya nanti ada dua ini ya. Gitu. Kita langsung seperti ini aja biar mempersingkat. Set. Salah. Set. Nah, kita cat out. Nah, menambahkan ya. Kemudian cat output. Ini sama. Kita langsung coba aja, bisa nggak ya? Oh, bisa. Tapi kayak ditimpa seperti itu. Itu ditimpa ya. Karena hampir sama seperti notasi itu. Notasi seperti ini ya. Nah. Kemudian cat out append out. Apa yang akan terjadi dengan file yang sama? Oh, cat input file is output file. Cat input file is output file. Oh, tidak bisa ya. Lalu cat out tetap sama. Jadi kalau misal append dengan file yang sama itu tidak bakal bisa ya. Kayak akan sebenarnya kalau itu berjalan akan looping, tapi ini punya artificial intelligence mungkin ya. Kemudian percobaan yang ketiga ada pipeline. Operator pipeline digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya, seperti itu. Kita langsung coba ya. Seperti itu. Akan muncul apa? Akan muncul user yang aktif nih, yaitu saya sendiri ya. Ini kita menggunakan pipeline start. Karena cuma satu, jadi ya seperti itu tampilannya. Kita langsung pipeline sort min r. Ini apa ya, r? Tidak ada perbedaan sebenarnya. Kita manual sort ya. Kita untuk mengecek min r itu apa. Di sini pasti ada ya. R itu reverse. Nah, ini kayak misal sortirnya itu di reverse. Jadi mungkin kalau ini ascending, ini jadi descending, seperti itu ya. Untuk quit ya key ya. Kemudian tmp. Ini akan masuk ke file tmp. Tmp. Dan kita cat tmp. Cat tmp, filenya apa di dalamnya. Nah, seperti itu. Sort tmp. Karena di dalamnya sama, ini sebenarnya fungsi yang sama ya. Bedanya ini filenya ada di dengan beritahu ini dari file dimasukkan ke tmp, kemudian kita short, seperti itu. Kita harus remove tmp.
Nah, kemudian ls list directory etc itu open more. Nah, ini akan menambahkan fungsi more ya. Nah, seperti itu. Ini akan seperti ini. Kemudian key ls l etc sort more. Nah, di sini kita menggunakan dua pipeline nih. Ini cara membacanya seperti ini. Ini adalah list directory L, ini akan menampilkan file dari directory etc ini secara lengkap, termasuk seperti ininya. Ini dengan menambahkan short dan more. Nah, kita langsung cek saja ya. Seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan enter untuk satu-satu atau spasi untuk per satu layar penuh, seperti itu sampai habis. Ya. Kemudian ada percobaan path atau filter ya. Di filter, pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Nah, ini sangat kompleks sekali ini. Kita bisa menggunakan filter seperti ini. Ada grab ya, grab user. Jadi di W ini kayak hampir sama seperti W ya. W H kita buka manual dulu ya. H itu untuk apa? Saya sebenarnya penasaran. Nah, ini no header ya, don't print the header. Nanti headernya nggak ada. W min H ini kita apa ya munculnya? Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengetikkan W saja, ini di atasnya itu kayak ada keterangannya, user siapa, TTY apa gitu. Jadi kalau pakai H nggak bakal muncul ya. Kita tambahkan pipeline grab usernya Dian, set. Nah, dia bakal mensortir nama saya. Grab kan fungsinya untuk mensortir kata yang akan kita masukkan. Kemudian grab usernya Dian etc password. Ada nggak? Oh, ada. Ini adalah mencari nama dari ini directory-nya, seperti itu. Kemudian ada ls ya, ls etc WC itu kayak untuk menghitung jumlah baris kata dan karakter, seperti itu. etc WC. Nah, nih banyak banget nih, ada jumlah barisnya ada 235, katanya 235, dan ada 2000 lebih karakter ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita langsung cek saja ya, ls l etc. Nggak usah pakai min l. Nah, ini banyak banget, segini banyaknya ya, wajar lah ya jumlahnya segitu. Kemudian kalau L itu letter ya, berarti kita filter kata min L, ini optionnya. Nah, jumlah kata ini 235 ya, tentu saja valid dengan yang dihitung di sini tadi, di atas, di mana tadi. Oh, ini 235 valid ya. Kemudian ada get class 1.txt. Nah, ini kita akan menginputkan sesuatu ya ke dalam kelas 1, seperti itu. Cat di cat kelas, kan karena kayak saya di take com 3, saya masukkan 3 aja, txt. Nah, ini ada Badu, kemudian Zulkifli, kemudian ada siapa ya, Dian, gitu aja dah biar gampang. Ada adik gitu. Nah, kita Ctrl D dulu untuk quit ya. Oh, berarti di sini baik, di sini ada 2 kelas ya, berarti di sini saya masukkan kelas 2 aja. Kelas 2 itu di sini disuruh memasukkan ini Budi, berarti kita masukkan Budi aja ya, sesuai prosedur aja deh. Terus ada Gama,
kemudian ada Asep Muklis, susah juga ya namanya, Muchlis dengan Ctrl D seperti itu. Kita cat kelas 1.txt kemudian di short ya seperti itu. Baik, nanti cat kelas 1 kelas 3 ya, kelas 2.txt kemudian notasi ini pipeline ya. Nah, kedua file akan dibaca kemudian disortir seperti itu. Kemudian nih ada apa ya namanya, cat kelas 1 kelas 2 ke kelas .txt. Nah, ini kayak dimasukin ke kelas txt ini kedua file tersebut ya. Langsung coba aja seperti ini, kelas.txt. Nah, cat kelas.txt seperti itu. Nah, munculnya seperti itu ya, nggak di sort. Kemudian kita bakal mensortirnya berdasarkan apa ya, unique name nya, unique sort unique. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah di sortir seperti itu. Nah, pada percobaan ini kita sudah selesai ya. Dari percobaan ini kita bakal mendapatkan insight bahwa operasi input output itu penting untuk dilakukan pada Linux, karena pada file itu memiliki suatu metode tersendiri. Jadi mungkin di pemaparan saya ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.